Menurut kajian susastra Wedik yang dipakai oleh Hare Krishna menyebutkan bahwa ada sekitar 8.400.000 jenis kehidupan atau spesies makhluk hidup di seluruh alam semesta. Ini yang mesti dilewati oleh sang roh dalam reinkarnasinya untuk mencapai kesempurnaan. Meboye bukanlah kesalahan. Sikap meboye juga tidak usah terlalu dipermasalahkan. Maka silahkan meboye jika itu menjadi pintu pembuka dan penyemangat kita untuk mendalami sesuatu lebih lanjut guna menemukan kebenaran sejatinya. Tetapi jangan pernah meboye jika Anda tidak mempunyai ulasan dan alasan yang lebih logis untuk tidak mempercayai isi konten video ini. Ini adalah video tentang opini, analisa, dan sudut pandang yang kemungkinan bisa sama atau bahkan jauh berbeda dari apa yang Anda pikirkan. Maka hargai perbedaan dan silahkan tulis sudut pandang Anda di kolom komentar. Om Swastiastu para semeton, punapi gatre iki. Semoga semua dalam keadaan sehat sejahtera saja ya. Hari ini saya berada di sebuah villa di Desa Selat. Pemandangannya cukup bagus juga, sunsetnya kita lihat juga ya sangat menarik. Saya tertarik untuk membuat sebuah ulasan sore ini mumpung suasananya juga mendukung ya. Hari ini kita masih membahas seputar sampradaya Hare Krishna yang di beberapa kalangan setelah polemik ini terjadi seringkali mendapat sorotan. Dan ternyata apa yang berkembang di masyarakat dengan adanya banyak opini di media sosial itu ternyata banyak yang menyudutkan mereka. Dalam artian kelompok ini telah dicap sebagai sebuah organisasi yang salah dan sesat. Nah, apakah opini demikian itu benar adanya? Kita akan coba sekarang melihatnya secara lebih transparan dengan menimbang, menakar nilai plus dan minus dari sebuah organisasi yang bernama Sampradaya Kesadaran Krishna ini. Kenapa saya tertarik untuk membahas soal ini? Karena saya melihat ada ketimpangan informasi. Artinya begini, jika para sahabat pernah membaca buku yang berjudul Mahakaurawa, di sana akan disebutkan bahwa beberapa sifat baik dan positif yang dimiliki oleh para Kaurawa ini diekspos dengan demikian baiknya ya. Kita diberikan sudut pandang baru tentang orang-orang yang selama ini kita hakimi sebagai kelompok yang salah. Sebagaimana kita tahu, kita pernah baca di dalam serial Mahabharata itu, Kaurawa bersaudara yang berjumlah 100 itu dengan pamannya Sakuni itu adalah sosok atau figur yang memang kurang bersesuaian dengan moralitas dari sebuah agama. Sedangkan sepupunya para Pandawa yang dinahkodai oleh juga Sri Krishna sebagai awatara Sri Wisnu cenderung menjadi pahlawan, sesuatu kelompok yang memang berada di pihak yang benar. Orang mengatakan bahwa sejarah biasanya memang ditulis oleh para pemenang. Nah, keberadaan Mahabharata ini ditenggarai sebagai hal yang demikian karena dalam Mahabharata, epos Mahabharata ini kita tahu bahwa Pandawa memenangkan pertempuran dalam Bharatayuddha tersebut. Tetapi dalam buku yang berjudul Mahakaurawa ini ternyata tersebar di beberapa bagian daerah India yang mengulas tentang nilai-nilai positif, hal-hal yang mengagungkan pihak Kaurawa dengan Sakuni. Misalkan dalam satu bagian pernah saya baca begini, bahwa sesungguhnya 100 Kaurawa itu namanya bukan Duryodhana, Dursasana, Dursila dan sebagainya, semuanya Dur ya. Dur artinya itu jauh, seperti kita di Bali itu ada istilah penamaan tirta yang bernama Tirta Durmanggala. Dur artinya jauh, Manggala artinya suci, jauh dari kesucian. Biasanya dipakai untuk melebur hal-hal yang kurang baik, Tirta Durmanggala ini ke bawah. Nah, demikian halnya dengan 100 nama Kaurawa ini diberikan kata Dur. Itu ternyata menurut buku Mahakaurawa adalah sebuah bulian, dalam artian untuk mengejek dan menghina pihak Kaurawa.
Karena sesungguhnya nama beliau itu ternyata menurut buku Mahakorawa ini adalah Duryodhana, awalnya bernama Suyundana. Dursila bernama Susila. Itu Su artinya baik ya. Kita tahu bahwa di Hindu sendiri banyak dari kita itu memakai awalan kata Su, misalkan Sudharma yang artinya dharma atau kebenaran yang baik, Sumitra teman yang baik. Su itu secara tidak langsung itu mengingatkan bahwa nama kita itu berisi nuansa Sanskertanya yang berarti baik. Maka demikianlah menurut buku dari Mahakorawa ini untuk membuli dan melecehkan pihak Kaurawa tersebut yang sikapnya dirasa bertentangan dengan nilai-nilai moral agama, maka kata Su itu dirubah menjadi Dur, sehingga Suyudana menjadi Duryodhana, Susila menjadi Dursila dan lain sebagainya. Nah, apa yang bisa saya tangkap dari buku Mahakorawa ini adalah bagaimanapun sesuatu atau seseorang yang kita nilai sebagai sesuatu yang tidak baik itu ternyata juga menyimpan hal-hal baik yang jika kita mau menelusurinya, menggalinya dari sudut pandang yang berbeda itu pasti akan ketemu. Demikian halnya sebaik-baiknya orang yang kita anggap baik pasti juga memiliki sisi negatif yang dimilikinya. Oleh karena itu dalam menyoal tentang sampradaya kesadaran Krishna ini, saya yakin walaupun selama ini ada beberapa kalangan yang menganggapnya dan mencap sebagai organisasi yang salah dan sesat, tentu saja ada nilai positif kebaikan yang juga perlu dicermati dan dilihat secara lebih clear, lebih transparan. Nah, apa saja itu? Mari kita sekarang coba untuk melihat, menimbang dan menakar nilai plus dan minus dari organisasi ini. Namun sebelumnya mohon maaf ya, saya akan memberikan kritik ini secara pribadi saja. Ini adalah sebuah opini saja. Bagi kita semua, bagi mereka yang telah mencap organisasi ini sebagai sesuatu yang salah, mungkin apa yang akan saya sampaikan ini bisa dijadikan kajian pembanding sebelum tiba pada sebuah kesimpulan. Demikian halnya para sahabat saya yang mengikuti kelompok kesadaran Krishna ini. Kritik yang akan saya sampaikan ini mudah-mudahan bisa dijadikan sebagai bahan untuk bulat sariri introspeksi, karena biasanya untuk bercermin menilai diri sendiri itu memang susah, sehingga diperlukan orang lain sebagai cermin diri. Begitupun halnya dengan saya sendiri, tentu saya memiliki nilai minus, hal negatif dan juga hal positif yang bisa digali oleh orang lain. Dan orang lain sebagai cermin. Saya sendiri tidak bisa menilai diri sendiri sebagai seseorang yang sudah baik saja, tetapi orang lain akan melihat tingkah, perilaku, sikap saya. Jadi sebuah penilaian saja, bukan untuk bermaksud menghakimi ini benar atau salah, tetapi mari coba jadikan hal ini sebagai cerminan masing-masing agar kita bisa melihat kejelasan itu secara lebih transparan, tidak memihak dan tidak berat sebelah. Baik, kita akan coba mulai menakar dari sisi minusnya dulu ya. Mohon maaf karena jika saya mencoba untuk memulainya dengan nilai plus, nanti keburu membumbung tinggi dan saya nanti dicap sebagai orang yang pro, sebelah, melakukan keberpihakan. Jadi kita coba untuk menilai sisi minusnya dulu, seperti kita minum jamu, pahitnya dulu tetapi bisa jadi nanti menyehatkan, daripada kita doping dengan beberapa pujian nilai plusnya terlebih dahulu tetapi nanti tidak siap dengan kritikan, akhirnya jatuh down dan tidak bisa menerima kenyataan. So, kita akan coba ulas sisi minusnya pertama. Dari saya bergaul dengan beberapa sahabat yang mengikuti sampradaya kesadaran Krishna ini, saya bisa melihat, mohon maaf, dari penilaian pribadi saja, bahwa beberapa pengikut Hare Krishna ini cenderung bersifat dogmatis, menganggap bahwa apa yang dikatakan dan ditulis oleh guru dan sadhu ataupun dalam sastra adalah sebuah kebenaran absolut yang sudah tidak bisa ditawar-tawar lagi, sebuah kesimpulan yang tak boleh dikaji kembali sehingga bisa memunculkan apa yang mereka sebut sebagai sebuah spekulasi. Contohnya saja tentang jumlah kehidupan yang ada di semesta ini. Menurut kajian susastra Wedik yang dipakai oleh Hare Krishna menyebutkan bahwa ada sekitar 8.400.000 jenis kehidupan atau spesies makhluk hidup di seluruh alam semesta.
Ini yang mesti dilewati oleh sang roh dalam reinkarnasinya untuk mencapai kesempurnaan. Apakah ini benar? Nah, menurut sains di alam semesta raya ini saja sudah dapat dihitung sekitar ada 30 miliar triliun bintang yang tergabung dalam begitu banyak galaksi. Satu bintang berukuran kecil seperti matahari kita itu katanya memiliki 9 planet. Bayangkan, ada berapa planet di seluruh alam semesta ini. Lalu di planet bumi yang kecil ini saja yang kita tempati sekarang, itu sudah tercatat sekitar 8,7 juta spesies makhluk hidup. Dan juga diperkirakan bisa lebih dari itu ya, hingga sekitar 14 juta spesies. Itu dari penemuan sains. Jadi sedikit ada perbedaan mencolok dengan apa yang disebutkan dalam susastra berjumlah 8.400.000 jenis kehidupan. Ini mungkin perlu ditarik benang merahnya, sama halnya dengan penyebutan Wisnu Sahasranama, 1000 nama Wisnu, gitu kan? Kok pakai nama 1000? Apakah 1000 itu adalah angka yang sudah tidak bisa diotak-atik, ataukah itu sebuah tafsiran pada masa itu saja? Karena 1000 pada zamannya itu sudah banyak sekali kan? Tapi sekarang populasi manusia itu di Indonesia saja sudah ada 250 juta orang. Bayangkan di seluruh dunia berapa miliar itu. Sedangkan semua nama dan rupa itu adalah nama-nama dari Tuhan itu sendiri. Semua adalah Tuhan. Tak ada yang bukan bagian dari dirinya. Sehingga alam semesta ini pun adalah Tuhan. Jadi tidak terbatas hanya pada angka-angka tersebut. Angka-angka tersebut mungkin cocok pada zamannya, tetapi setelah melalui perkembangan mungkin perlu ditinjau kembali. Hal ini mungkin hampir serupa dengan mereka yang terlalu meyakini kitab suci yang menyatakan bahwa bumi itu adalah datar. Walaupun sains sudah menemukan kenyataan setelah pergi keluar angkasa bahwa bumi itu bundar. Tetapi beberapa pengikut dari keyakinan agama ini yang bersifat sastrawadin itu cenderung mempertahankan keyakinannya bahwa bumi itu datar. Tapi ya, sekali lagi ini adalah pendapat saya saja. Nanti silakan yang merasa kurang bersesuaian dengan opini saya, silakan tulis saja di kolom komentar untuk kita bisa berdiskusi. Nah, hal kedua yang bisa saya lihat adalah beberapa pengikut Hare Krishna itu cenderung jumawa. Tak bisa dipungkiri bahwa beberapa pengikut Hare Krishna, khususnya yang baru-baru mengenal ajaran kesadaran Krishna, seringkali menunjukkan sikap jumawa, merasa diri sudah berada di ketinggian dalam pemahaman tentang Tuhan, karena ragam pengetahuan yang mereka dapatkan di sampradaya memang hampir tidak dijelaskan secara gamblang dalam kehidupan beragama pada umumnya. Apalagi dalam sampradaya biasanya memang lebih banyak mengulas tentang sastra-sastra Hindu yang juga jarang kita dengar dan dikenalkan pada saat kita berada di bangku sekolah ataupun dalam lingkup keluarga. Nah, hal inilah yang seringkali membuat beberapa pengikut memandang rendah keyakinan orang lain yang berbeda dengannya. Terlebih jika menyangkut masalah guru param-param yang telah ditanamkan bahwa garis perguruan mereka adalah yang paling bona fide karena langsung dengan Tuhan. Hal ini pernah saya alami sendiri, bagaimana teman saya sampai menangis itu dicerca bahwa gurunya itu dalam tanda kutip kurang bona fide karena tidak sejalur dengan garis perguruan yang mereka sebut sebagai param-param utama. Ini seringkali menimbulkan gejolak di masyarakat dengan kelompok-kelompok yang lain karena merasa bahwa kelompok yang dianutnya itu selalu lebih baik dan apa yang dipahaminya tentang Tuhan itu adalah sudah yang lebih tinggi daripada yang lain. Ini beberapa orang pengikut saja ya. Tentu saja tidak semua pengikut Hare Krishna demikian. Hal ketiga yang menjadi nilai minusnya itu adalah bagi tiang pribadi adalah eksklusivisme. Dalam ajaran Hare Krishna memang ada istilah untuk memberi batasan bergaul bagi para pengikutnya agar bisa membentengi keimanan mereka dengan istilah penyembah dan karmi. Penyembah adalah mereka yang sudah tergabung sebagai pengikut sampradaya Hare Krishna dan memiliki kesadaran untuk menjadi abdi atau pelayan atau penyembah Sri Krishna. Sedangkan istilah karmi lebih mengacu pada orang-orang yang lebih banyak menggunakan waktunya untuk berkarma atau berkegiatan guna melayani hal-hal yang disebutnya sebagai hal material. Nah, hal ini seringkali memunculkan sifat eksklusivisme bagi beberapa pengikut Hare Krishna, sehingga seringkali mereka akan menjaga jarak dalam bergaul. Bahkan mereka yang lebih ekstrim lagi akan menolak untuk menggunakan barang-barang yang pernah dipakai orang yang mereka anggap sebagai karmi.
Bahkan ada pula pengikut yang tidak mau menerima lungsuran jika bukan merupakan sisa persembahan kepada guru-guru atau Tuhan yang dipujanya. Ini adalah fakta juga. Beberapa pengikut Hare Krishna yang mungkin baru-baru akan berusaha membentengi diri, membentengi bakti mereka dengan cara memilih pergaulan hanya pada mereka yang telah ikut dalam kesadaran Krishna saja. Karena mereka takut jika bergaul dengan orang-orang yang di luar kelompoknya dan cenderung memiliki kebiasaan yang dalam tanda kutip itu masih pancama. Kita tahu pancama itu apa ya, yang kurang bersesuaian dengan nilai-nilai agama, mereka akan terkontaminasi, bakti mereka bisa turun karenanya. Sebenarnya sesuatu bagi saya pribadi bukan sesuatu yang salah, hanya saja jika ini ditunjukkan dalam hal berlebih, tentu saja orang lain juga akan menanggapinya sebagai sesuatu yang kurang baik. Kalau sakit dan harus menerima transfusi darah dari orang yang bukan penyembah gimana? Nah, itu dia masalahnya Pak D. Tapi biasanya mereka pasti akan mengusahakan mendapatkan bantuan darah dari sesama pengikutnya dulu, kecuali ya if there is no choice, tidak ada masalah ya gimana lagi. Selalu aja dah, pusing gua. Hal keempat, yakni pemilihan dan penggunaan kata-kata yang bernada merendahkan dari sang guru memang kerap memicu ketersinggungan orang jika kita tidak membacanya dengan hati-hati. Misalnya jika kita membaca beberapa buku yang dibuat dan diterjemahkan oleh Srila Prabhupada, itu banyak berisi istilah yang ya kita agak bagaimana mendengarnya ya. Misalkan orang yang iri hati kepada Krishna, orang bodoh itu, atau raskal yang ditujukan pada mereka yang tidak mengakui Krishna sebagai Saguna Brahman atau Tuhan yang mewujud dengan satu kepribadiannya. Istilah seperti itu jika dipakai untuk buku kalangan sendiri mungkin tidak jadi masalah. Tetapi karena buku-buku terjemahan itu dijual dan diedarkan secara bebas untuk halayak umum, apalagi pada tempat yang sudah memiliki konsep ketuhanannya tersendiri, ya seperti di Bali ini, pasti akan memicu sebuah permasalahan. That's reality ya, itulah fakta yang terjadi di lapangan. Nah, hal kelima yaitu misioner. Ini juga tak bisa dielak bahwasanya penyebaran ajaran Hare Krishna ini memang telah diperintahkan oleh Srila Prabhupada sendiri selaku pendiri ISKCON. Lewat pernyataannya beliau meminta para murid agar ikut dalam misi penyebaran dimaksud melalui penjualan buku-buku yang dibuat dan diterjemahkan oleh Srila Prabhupada. Dan dalam usaha penyebaran mereka, label sebagai Sankirtan. Dan dalam usaha penyebaran yang mereka label sebagai Sankirtan Book inilah biasanya para pedagang dituntut untuk bisa menjelaskan buku-buku yang dijualnya, dan yang mana karena pemahamannya lebih banyak berasal dari copy paste senior dan para guru, biasanya seringkali akan menjadi bias. Bahkan orang-orang yang sekedar menjadi simpatisan kegiatan ini pun biasanya akan terus dipengaruhi agar segera bisa mengambil diksa harinam dan mengangkat guru dalam garis perguruan mereka. Nah, ini dia, saya pernah mengalaminya sendiri karena saya biasanya datang karena diundang dalam perayaan besar seperti apa itu ya, Krishna Janmastami, atau pada saat Gita Jayanti, pembacaan Bhagavad Gita itu semalam suntuk itu biasanya saya diundang, saya datang. Dan karena saya datang itu seperti orang sakti, kadang senang, kadang sing, akhirnya beberapa pengikut itu melihat saya, ya ini orang baru harus diajak. Biasanya saya sering dibegitukan, direkomendasikan, digiring-giring supaya mengangkat guru dalam kelompok mereka. Nah, ini memang agak sedikit misionaris. Hah? Masa iya sampai sebegitunya? Ya, biasa saja kali bro, nggak perlu sampai melotot begitu. Nah, sekarang kita coba ungkap, cari nilai positifnya ya. Apa saja itu? Pertama, disiplin. Para pengikut Hare Krishna diajari untuk memiliki disiplin yang baik dalam hal etika ketika memasuki tempat suci. Para pengikut laki-laki dan perempuan biasanya dipisah, alas kaki tidak boleh masuk. Disiplin dalam hal makan yang tidak boleh sembarangan. Disiplin dalam hal berpuasa, disiplin dalam persembahyangan yang dijadikan rutinitas harian. Ini saya acungi jempol sekali. Beberapa sahabat saya ketika saya main ke rumahnya, mereka biasanya tidak mau makan
kalau makanan tersebut belum dipersembahkan kepada Tuhan. Ini saya acungi jempol, bagus sekali. Disiplin juga mereka ketika memasuki tempat suci. Mereka tidak akan datang dengan alas kakinya, dan mereka memiliki sikap yang humble, hormat sekali kepada arca atau प्रतिमा yang ada di tempat tersebut. Hal positif kedua yang bisa saya lihat yaitu mereka mendalami jenana dengan sangat baik sekali. Pembacaan bagawan gita itu menjadi rutinitas harian, sehingga mereka lebih mengenal kitab-kitab suci mereka sendiri, kitab suci agama mereka. Walaupun memang tidak bisa dipungkiri bahwa literasi mereka itu lebih cenderung kepada literasi yang bersifat wisnuistik saja, yang bukan secara keseluruhan. Dan kita tahu bahwa Weda itu cabangnya banyak sekali, ribuan, bukan hanya wisnuistik tapi juga ada Siwaisme, ada Sakta, Pemuja Durga, dan lain-lain. Tetapi nilai positif yang bisa saya ambil, mereka memang bagus sekali. Hal yang saya kira perlu kita contoh bersama, bagaimana kita mencoba sedini mungkin dari usia dini itu diperkenalkan tentang kitab-kitab suci agama sendiri, sehingga mereka memiliki pemahaman yang lebih baik tentang apa yang mereka yakini selama ini sebagai sebuah agama atau keyakinan. Poin positif ketiga yaitu berjapa untuk menyucikan mulut dan pikiran itu sering sekali. Biasanya secara umum kita melakukan japa itu paling juga ketika ada hari-hari raya suci besar ya, seperti Siwalatri, atau kalaupun ada yang tiap hari melakukannya paling juga hanya 2 atau 3 kali putaran dalam sehari. Tetapi para semeton di hari Krishna, apalagi ketika mereka sudah menerima diksa, katanya diksa apa itu pertama, diksa harinam kayaknya, itu katanya diwajibkan untuk berjapa minimal 16 putaran sehari. Bahkan yang sudah diksa Brahmana katanya bahkan sampai harus melakukannya sebagai sebuah kewajiban, itu 32 kali putaran sehari. Hal ini tentu dimaksudkan agar para pengikutnya bisa menggunakan waktu luang untuk hal-hal yang lebih bermanfaat bagi pertumbuhan kesadaran mereka. Karena ketika berjapa, maka waktu untuk bergosip dan membicarakan kejelekan orang lain yang mengakibatkan dosa kata-kata akan lebih bisa diminimalisir. Walaupun kualitas japa memang jauh lebih penting daripada sekedar kuantitas atau jumlah atau hitungan dalam melakukannya. Tetapi saya pribadi salut dan acungi jempol kegiatan berjapa dari saudara kita di hari Krishna itu cukup baik dan perlu juga kita tiru bersama. Poin keempat yaitu mereka memiliki militansi dalam berkeyakinan sehingga tidak mudah goyah untuk berpindah agama. Nah, ini masih berhubungan dengan apa yang namanya jenana dan juga beberapa, mohon maaf saya kasih tanda petik itu, doktrin dalam organisasi, sehingga mereka benar-benar kuat dalam meyakini apa yang selama ini dipercaya sebagai sebuah kebenaran. Jadi tidak mudah pindah agama. Sedangkan apa yang kita tahu selama ini kita di masyarakat Hindu dengan pemahaman yang kurang itu, beberapa orang bahkan sampai meninggalkan keyakinan leluhurnya karena memang kurangnya jenana yang dimiliki. Hal kelima, nilai positifnya itu simple life high thinking. Dengan jargon ini membuat kebanyakan dari mereka mampu tampil dengan kesederhanaan tetapi dengan pola pikir yang berisi jenana atau pengetahuan. Hebat ya, ini kalau bisa diterapkan dengan baik itu sebenarnya bagus sekali, simple life high thinking. Apalagi dengan motifnya mereka harus humble, bersikap rendah, lebih rendah daripada rumput di jalanan. Saya kira itu hal yang perlu kita contoh. Walaupun dalam praktek di lapangan itu seringkali ya kurang bersesuaian, dalam artian mereka rendah diri hanya kepada kaumnya, hanya pada para seniornya saja, tetapi kepada orang-orang yang dilabel sebagai orang karmi itu hal yang sama belum bisa diterapkan secara maksimal. Ini mungkin kritik saya pribadi, tetapi apa yang dijadikan jargon simple life high thinking dan bersifat humble itu adalah sesuatu yang saya sangat acungi jempol, dan saya kira kita juga perlu mengadopsi hal-hal positif ini untuk dijadikan contoh teladan agar kita juga bisa menumbuhkan kesadaran bagi sang jiwa. So, saya kira itu nilai plus minus yang ada, dan timbangannya saya kira menjadi balance saja.
Bahkan mungkin para sahabat yang bisa menilainya dari sudut pandang yang berlainan bisa menambahkan nilai plus atau nilai negatifnya, terserah dari sudut pandang kita masing-masing saja. Nanti silakan ditulis di kolom komentar. Sekali lagi, ini hanya sebuah opini pribadi untuk kita saling berbenah, tidak hanya melihat sesuatu itu dari satu sudut pandang saja, tapi berusaha melihat secara transparansi bahwa setiap hal yang kita anggap negatif pasti juga memiliki nilai positif yang perlu kita ambil dan teladani. Dan jika ada hal baik yang kita anggap selama ini sudah benar sekali, tentu juga memiliki nilai negatif juga yang perlu dikikis untuk dihilangkan. Demikian opini kita hari ini. Terima kasih, tetap stay tune di channel Wirahari. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan. Mari kita jadikan setiap kritik itu sebagai hal untuk membangun bagi kemajuan kita bersama. Saya tutup dengan Paramu Santi. Om Santi 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 Om.